Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep kuadran di trigonometri. Kita harus paham bahwa trigonometri itu sudut semuanya ini, lingkaran ini itu 360 derajat. Biasanya kalau di jam dinding itu putarnya arahnya ke kanan ya, tapi ini di kuadran ini kita putarnya arahnya sebelah kiri. Nah, ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Oke ya. Nah, kuadran 1 ini sudutnya itu dari 90 sampai 180. Maaf ya, bukan 90. 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Oke. Nah, di trigonometri kuadran 1 itu apa aja yang positif? Kuadran 1 itu yang positif itu semuanya. Nah, semuanya ini kan ada di perbandingan trigonometri kan ada 6. Ada sin, cos, tan. Terus secant, sorry kita bikin di sini aja ya. Ini tan, ini cosec, ini secant, dan ini cotangent. Ada 6 ya. Berarti di kuadran 1 tuh semuanya positif. Sedangkan di kuadran kedua yang positif itu adalah sin. Nah, sin ini yang positif. Nah, sin ini saya kasih tanda panah sama dengan ini. Terus ini sama ini sama ini. Jadi sin sama cosec. Saya kasih tanda panah ke sini. Jadi ini sin sama cosec. Itu kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 itu sudutnya dari 180 sampai 270. Itu kuadran 3 itu yang positif itu adalah tan, tangent. Tan sama cotangent. Berarti cotangent. Kan ini saya kasih panah. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Itu yang nilainya positif itu adalah cos sama secant. Nah, artinya yang kuadran kedua selain dari sin sama cosec berarti nilainya negatif. Artinya ini cos sama secant, tan sama cot di kuadran 2 itu nilainya negatif. Sedangkan untuk yang sin sama cosec kuadran positif. Jadi ini kita harus paham bahwa kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu yang positif sin sama cosec, kuadran 3 itu yang positif itu adalah tan sama cotangent, kuadran 4 itu yang positif adalah cos sama secant. Oke ya. Jadi kita harus tahu. Nah, di sini konsep cara menghafal kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 apa aja yang positifnya. Saya bikin singkatan konsepnya. Ini al cintaku. Artinya di sini al ini berarti semua kuadran 1. Cin, anggap aja cin. Cin ini di kuadran 2. Ini artinya sin. Ta ini berada di kuadran 3. Berarti ini 3. Dan ko berarti ku berarti ini kuadran 4. Jadi kita harus hafalnya semua cintaku. Udah hafal kan semua cintaku? Berarti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Untuk lebih paham lagi tentang pemahaman kuadran, ini ada beberapa contoh soal. Misal, contoh soal yang pertama. Jika cos alpha sama dengan 3/5, sedangkan alpha itu misalnya saya bikin ini alpha itu berada di 3pi/2 sama 2pi. Tentukan nih sin alpha dan tangent alpha. Oke. Kita lihat di sini ya, ditanya sin alpha dan tangent alpha. Langkah pertama dengan soal yang kayak gini, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, ini kita bikin segitiga siku-siku. Nah, udah bikin segitiga siku-siku, ini alpha. Kita bikin alpha. Nah, kita harus paham cos itu adalah samping miring. Berarti ini 3/5. Oke. Samping alpha ini sampingnya 3, miringnya 5. Nah, untuk mencari depannya ini depan alpha, kita cari Pitagoras. Pitagoras yang ini sama aja dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi ini 25 dikurang 9, jadi akar 16. Akar 16 berarti ini jawabannya adalah 4. Berarti depannya 4.
Udah dapat ini, baru kita cari sin-nya. Oke, sin. Sin alfa. Nah, sin itu kita lihat lagi konsepnya bahwa sin itu demi, depan sama miring, demi. Nah, demi, depan. Di depan alfa ini ada angka 4, jadi 4. Miringnya ada angka 5, jadi ini 4 per 5. Jadi kan demi, depan per miring, 4 per 5. Sedangkan tan, di sini saya bikin tan itu adalah desa. Oke, desa. Jadi di depan alfa ada 4, sampingnya ada 3. Oke, nah udah dapat ya. Kita udah dapat. Nah, baru kita pahamin konsep yang ini. Di konsep yang ini kita perhatikan bahwa ini 2pi per 2. Berarti ini X di alfa di mana 3pi per 2 dan alfa sampai dengan 2pi. Kita harus paham ya bahwa pi itu di trigonometri itu 180 ya. Pi itu di trigonometri 180. Jadi ini 3pi. Berarti ini 3 kali pi itu 3 kali 180, 570 dibagi 2. Ini 270 sampai dengan 2pi. 2pi berarti sampai 360. Nah, berarti kita udah tahu kan 270 sampai 360 itu berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, di sini kuadran 4 itu yang negatif apa aja? Yang negatif kuadran 4 itu adalah tan, sin, cosec, dan kotangen. Itu negatif. Sedangkan cos sama secant itu hasilnya positif. Jadi kita lihat di sini sin. Sin itu berada di kuadran 4 positif atau negatif? Oke, kita lihat pada kuadran 4. Oke, berarti dia sini negatif. Yang kita tambahkan aja ini negatif. Berarti di sini jawabannya negatif 4 per 5. Lanjut lagi tan. Tan itu desa, depan per samping. Tan berada di kuadran 4 itu negatif atau positif? Negatif, ternyata nggak ada kan, yang ada cos sama secant. Berarti sama, ini negatif juga. Oke, berarti jawabannya min 4 per 5 dan 4 per 3. Oke ya, paham ya kalau ada soal seperti ini. Jadi kita cek dulu mana yang kuadran 1, mana yang kuadran 2, mana yang kuadran 3, dan mana kuadran 4. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai konsep kuadran. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.